Kita sudah punya berlebih. Iya. Terus buat apa? Kita mau serakah lagi untuk beli apa, untuk beli apa, untuk beli apa? Yang sudah kita miliki ya sudah cukup. Kayak mobil merek apapun itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi nothing buat saya mobil, dibilang mobil mewah, mobil apa itu nothing buat saya. Iya, tiap hari ibu saya berjualan untuk menghidupi, membesarkan anak-anaknya sampai kuliah. Halo Sobat Times, sekarang Nadia udah bersama Habib Hasan Mulahela. Beliau ini mulai dikenal oleh masyarakat umum lantaran aksi viralnya yang membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan sekarang Nadia mau ngobrol-ngobrol langsung lebih dalam nih sama beliau. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Habib, sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, seger banget kelihatannya loh Habib sekarang ini. Iya, alhamdulillah. Banyak olahraga ya Habib ya? Saya nggak olahraga. Oh. Ya, saya senang berbagi. Oke. Olahraga saya pada saat saya berbagi itu saya itu, jalan jauh. betul. Iya. Itu olahraganya cuma itu. Kan keluar keringat juga ya Habib ya? Iya, betul. Oh, oke. Habib, namanya kan ini Habib Hasan Mulahela ya? Iya, Mulahela. betul. Namanya unik ya Habib ya? Asalnya dari mana sih Habib? Asalnya itu dari Hadramaut. Lebih tepatnya? Ya, keturunan Arab yang ada di Indonesia. Itu mayoritas dari Yaman, dari Hadramaut. Dari Yaman. Ya. Iya. Dan kalau marga seperti saya Mulahela ini, nasab saya dengan ke atas dengan Rasulullah. Masya Allah. Berarti ini langsung Habib nih asalnya dari Yaman ya berarti? Ya, aslinya semua dari sana yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, Habib ini kan dari Yaman. Bagaimana sih ceritanya Habib bisa tinggal di Indonesia? Oh, itu dari beberapa kakek-kakek. Oh, jadi sebelumnya kakek-kakeknya udah tinggal di Indonesia? Iya, saya lahir di Solo. Oh, lahir asli besar di Solo. Ayah saya juga besar di Solo, lahir di Madura. Kakek saya juga lahir di Madura. Oke. Habib, ketika Habib kan asalnya ini kan dari Solo. Iya. Nah, saya penasaran bagaimana sih kondisi dulu Habib saat tinggal di Solo, kedua orang tuanya itu bekerjanya apa gitu? Ya, saya lahir di Solo. Saudara saya 9 orang. Ayah saya bekerja di perusahaan batik. Oh, awalnya gitu. Ya, ibu saya membantu ke kehidupan keluarga dengan menjual lontong gado-gado. Oke. Lontong laksa dan macam-macam lontong khas Betawi. Karena ibu saya adalah kelahiran di Betawi. Oh iya, asli Betawi ya? Ya. Oh jadi ayahnya bekerja di batik, perusahaan batik. Ibunya membantu juga perekonomiannya dengan berjualan lontong. Iya, tiap hari ibu saya berjualan untuk menghidupi, membesarkan anak-anaknya sampai kuliah. 9 orang itu. 9 orang tuh? Iya. Masya Allah. Terus ini ya sama-sama saling bahu-membahu ya membantu perekonomian antara ayah dengan ibunya? Iya, betul. Habib dulu masih sekolah ikut juga membantu ibu? Oh ya, saya membantu. Membantu jualan Bahkan juga? saya kuliah di Undip. Iya, dan saya kalau siang jaga biskop untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya. Jadi kuliah juga Habib ini ya, usaha dengan sendiri juga ya? Iya, karena keterbatasan ekonomi. Bantuan dari orang tua saya untuk membayar. Tapi alhamdulillah walaupun saya nggak selesai, tapi saya saat ini saya bersyukur pada Allah bahwa saya bisa membantu orang lebih banyak lagi. Bisa mengangkat juga derajat orang tua. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Saya penasaran nih, Habib kan bilang dulu awal mula perekonomian sangat kurang ya di keluarga. Iya. Nah, ini Habib bisa banyak berbagi kepada masyarakat, mengeluarkan banyak biaya juga. Ini
sebenarnya apa juga pekerjaan Habib sih? Ya ini perjalanan hidup saya. Iya, perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup saya, dan yang pasti itu doa dari ibu saya. Mas, iya, emang Saya doa bisa ibu seperti tuh. ini karena doa kedua orang tua saya. Tanpa beliau saya nggak akan pernah jadi apa-apa. Iya, saya paham. Saya nggak akan pernah punya apa-apa. Berarti semua tuh berawal dari muara kasih Dari doa orang ibu. tua, dari ibu. Iya. Habib bisa sampai di titik ini juga karena doa, usaha. Betul. Iya. Usaha juga ya, Habib ya? Iya dong. Nah, untuk usaha sendiri Habib apa ini? Kalau Saya boleh usaha tahu? macam-macam. Iya. Saya punya catering. Oh, catering Saya punya. punya beberapa lounge, beberapa coffee shop. Oh, berarti ini Saya ya banyak beberapa cabang. villa-villa. Punya villa Iya. juga. Oke. Dan usaha-usaha yang dagang yang lain. Oh, berarti emang benar-benar dimulai dari titik awal ya, Bib? Oh, ya? dari nol. Dari nol sekali Dari ya, bisa nol. sampai Dari dagang sekarang batik ini. dulu saya dagang sampai saya mengambil barang di tempat pabrik-pabriknya orang-orang, Iya. di tempat keluarganya Danar Hadi, dan akhirnya saya mempunyai pabrik sendiri, usaha printing sendiri, dan akhirnya sempat jatuh, lalu saya melanjutkan di dunia politik. Saya pernah menjadi anggota DPRD 2 periode Di Surakarta ya? di Solo. Oh, di Solo, Iya. di PRD. Jadi yang saya tahu di Habib ini menjadi anggota DPRD di Solo, terus pernah merintis beberapa usaha. Nah, kapan Bib untuk merintis usaha ini dimulainya? Oh, kalau rintisan usaha, saya naluri sifat dagangnya ibu saya tuh nular ke saya banyak iya, gitu ya. Jadi walaupun Dari saya mulai kuliah, kuliah ya? saya juga bantu, saya juga minta ibu saya untuk menyarikan batik-batik. Saya jualan batik juga di Semarang itu. Selain saya kerja menjaga gedung bioskop. Berarti ini Habib mulai usahanya, rintisannya dari mulai kuliah ya, Bib ya? Iya, betul. Oke, terus berkembang sampai bisa seperti sekarang. Iya, Iya, alhamdulillah. betul. Alhamdulillah. Nah, bicara kesuksesan sekarang kan pasti melewati susah senangnya juga ya, Bib ya. Dulu pernah gagal nggak sih, Bib, dalam berbisnis? Oh, di bisnis, kalau orang bisnis nggak pernah gagal, Nggak dia mungkin. pasti nggak akan pernah sukses. Oke, betul. Pasti dia pernah gagal. Dan beberapa kali gagal, baru dia dengan pengalaman itu, karena biaya gagal itu mahal. Biaya gagal malah. Biaya gagal itu mahal. Oh, jadi Ya, gagal kan karena uang kita habis, dimakan orang, iya. atau gagal hasilnya rusak, segala macam. Nah itu kan cukup mahal biaya itu. Betul. Untuk ke depan kita jadi Lebih- ngerti, jadi lebih baik. pengalaman, jadi pandai. Ya. Lebih sukses juga ya, Bib ya. Iya. Nah, Habib berarti pernah gagal, dan gagalnya ini sampai membuat Habib ini gak sih perekonomian? Ya, waktu itu shock sekali saya. Oh, kalau boleh tahu gagal di bisnis apa, besar Bib? bisnis tekstil itu. Oh, tekstil. Iya, pabrik saya cukup besar waktu Iya. itu. Saya walaupun modal dari nol, tapi saya dipercaya. Saya sampai punya, saya bisa nyewa 8 perusahaan itu, 8 pabrik itu. Tapi akhirnya gagal karena saya hanya pasar hanya satu orang untuk menjual barang itu di pool satu orang. Akhirnya begitu orang itu lari mengambil uang saya, ya sudah habis. Oh, jadi Habib ini Dan cukup banyak. Akhirnya waktu itu saya jual semua barang-barang saya yang ada, saya bayar-bayarkan hutang. berarti Lalu saya stres waktu itu. Akhirnya saya terjun ke dunia politik itu. Oke. Nah, berarti Habib ini udah pernah gagal di dunia tekstil, di bisnis tekstil ya? Ya, Terus sampai bisa di titik ini juga karena Habib percaya dan yakin kalau gagal ini kunci kesuksesan. oh iya, itu Betul. pengalaman. Biayanya Pengalaman. mahal. Biayanya juga sangat mahal ya? Iya, betul. Oke. Yang penting kita kerja itu jujur sama orang. Jadi walaupun jatuh, orang justru tetap percaya, tetap membantu kita. Betul. Karena kita jujur. Kita melakukan transaksi dengan baik, dengan benar. Karena kejujuran juga mahal ya, Bib ya? Ya itu nomor satu yang menolong saya sampai saat ini ya. Kejujuran. Salah satunya kejujuran itu. Sampai sekarang Habib tanamkan juga tuh kejujuran ke Oh anak-anak iya, juga itu. anak-anak saya ya. Oke. Nah, Bib, saya penasaran. Untuk tahun lalu bahkan sampai sekarang nih ya, Bib ya, pandemi COVID-19 ini kan masih merajalela ya di Indonesia. Iya. Nah, apakah berdampak sama bisnis yang Habib saat ini jalani?
Kalau bisnis saya, alhamdulillah, justru di saat pandemi ini seperti villa-villa saya, Iya. justru makin laris. Villanya di mana, Bib, kalau boleh tahu? Di 40 kilo dari Solo. Oh, daerah Solo juga. Ya, di Segoro Gunung itu. Oke. Sebelah utaranya Tawangmangu. Iya. Itu di tengah-tengah antara Candi Suko dan Candi Cetho. Tempat saya di tengah-tengah, itu turis-turis asing dari Eropa sama dari Jepang. Iya. Itu senang di situ karena dekat Oh, sampai dua turis, tempel ini. sampai Iya. turis pun datang ke villanya tuh. Oh Bib? iya. Masya Allah. Terus terkait tadi yang Habib bilang bisnis kan berarti nggak berpengaruh ya untuk pandemi ini mah ke bisnis Habib? Ya alhamdulillah nggak berpengaruh. Alhamdulillah, pantesan. Bahkan catering saya bagus. Iya. Kopi-kopi shop saya juga rame. Apa ini Apalagi karena sejak kemarin saya berbagi saat malam Natal itu Iya. kepada saudara-saudara saya yang Nasrani itu. Sekarang kelompok orang-orang Nasrani tiap hari nyaris ke tempat saya berbondong-bondong itu. mau ngapain, Bib? Bergrup-grup makan Villa? bukan Oh, makan di coffee shop saya situ. Oh, berarti saya makin yakin nih, Bib, ya, dengan berbagi tuh malah melancarkan rezeki, bener nggak, Bib? Wah itu bukan benar, itu sangat luar biasa. Nyata ya, Itu Bib, ya? janjinya Allah. Janjinya Allah. Karena saya lihat Habib kan sering berbagi, bisnis lancar, pantas ya Habib nih sampai sekarang sering memberikan sembako kepada masyarakat yang kurang Ya. mampu ya. Ya sekarang otomatis kita sudah punya berlebih. Iya. Terus buat apa kita mau serakah lagi untuk beli apa, untuk beli apa, untuk beli apa? Yang sudah kita miliki ya sudah cukup. Nggak perlu ganti mobil Alphard segala macam, kan nggak ada gunanya. Yang penting sama Toh itu saudara tujuan. kita semua susah seperti itu. Iya. Apalagi di saat pandemi COVID seperti ini. Mending kita berbagi sama mereka. Toh mereka bersyukur, mereka senang. Ini sama-sama makhluknya Allah. Iya. Nggak ada bedanya kita dengan dia gitu loh. Bedanya hanya faktor rezeki. Nah kenapa kita nggak mau berbagi sama mereka gitu loh. Mereka juga sama-sama manusia kayak Ya, kita ya. sama-sama manusia. Nggak ada mereka kita juga nggak hidup kok. Apa mungkin kita bisa hidup sendiri di dunia? Kan nggak mungkin. Bersosialisasi ya, Bib ya. Ya harus dong. Kita bersaudara kok. Habib ini kan terkait masalah Habib berbagi. Ya. Habib ini viral loh di kalangan media sosial sampai heboh. Habib percaya bisa nggak sih sampai heboh kayak gini? Ya nggak tahu saya. Saya betul-betul tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang heboh. Saya berbagi Iya. di Solo, saya datangi super-super bijak, saya bagi-bagi. Tiba-tiba pembagian saya hari kelima, pokok 6 itu saya baru tahu kalau itu nyebar di Facebook di mana-mana itu. Berarti nggak nyangka ya? Ya nggak ada urusan saya. Dan Toh nggak- saya sebelum pandemi pun saya biasa berbagi. Oh, bahkan sebelum pandemi. Tiap bulan saya berbagi beras 2-3 ton. Itu sudah ajaran orang tua saya. Oh, dari yang Itu. saya tahu juga keluarga Habib turun-temurun setiap Ramadan juga suka berbagi ya? Oh iya, kalau Ramadan udah otomatis. itu Otomatis pasti. selalu ya? Iya. Bahkan anak-anaknya Iya. juga suka berbagi loh, Bib. Iya, Dua betul. perempuan itu ya? Saya Betul, tahu tuh. betul, Masya iya. Allah. Nurun dari bapaknya kayaknya ini. Ya mudah-mudahan. Oke. Sebenarnya tujuan Habib membagikan sembako dengan mobil itu ada tujuan lain nggak sih, Bib? Oh nggak ada, ya cuma satu pemikiran saya. Kalau mereka yang membutuhkan ini kalau didata, ya, itu mobil saya anggap itu keset saya. Saya mobil merek apapun tuh nggak ada masalah gitu loh. Jadi nothing buat saya mobil, dibilang mobil mewah, mobil apa itu nothing buat saya. Yang penting alat itu untuk berkendara saya membawa barang-barang ini. Kebetulan masyarakat yang tahu juga kan senang. Oh ada orang punya mobil kelihatannya, tampaknya mobil mewah, kok mau berbagi beras? Kok berasnya ditaruh di mobil? Biasanya orang bagi beras kan dinaikin becak atau naik pickup. Saya enggak, nothing, itu mobil mewah tuh enggak ada buat hidup saya. Yang penting bisa dipakai, udah itu aja. Berarti tujuan Habib dalam hati juga ini tujuannya mau memberikan motivasi lah ya kepada orang yang nggak mampu. Mereka biar tahu, mereka biar punya harapan. Oh ternyata ada orang yang mampu mau berbagi, mau berpikir untuk kehidupan mereka. Nah ini kan dia punya semangat baru, punya harapan baru. Tapi kalau kita semua diam kan kasihan mereka. Dan ini dengan pandemi COVID ini tidak baik, orang pesimis itu tidak baik. Orang ngelamun, nggak punya kerjaan, diliburkan usahanya gimana. Tapi dengan saya datang, saya hadir, saya memberikan, mereka punya harapan baru.
Dan itu bisa meningkatkan imunitas tubuh mereka. Gitu. Dan saya berbagi di kampung-kampung itu, saya kasih duit selain beras, supaya warung-warung yang ada di kampung itu hidup. Jadi perekonomian di kampung itu jadi hidup, iya berputar. Konsep saya sederhana. Konsep Habib sederhana ini maksudnya ingin masyarakat yang diberikan uang oleh Habib membantu juga warung yang ada di sana. Warung-warung itu. Iya. Warung-warung nanti kan kulaan lagi di tempat lain. Jadi hidup di kampung itu. Iya betul. Dan alhamdulillah beberapa kali ada yang menindaklanjuti gitu. Ada kelompok-kelompok lain yang seperti itu. Yang mengikuti jejak Habib ya? Iya. Alhamdulillah. Emang berarti memberikan manfaat dan juga dampak luar biasa yang dari Habib ya, lakukan ya? Saya berharap justru di Jakarta ini tempatnya para konglomerat, orang-orang kaya di Jakarta ini mudah-mudahan bisa terinspirasi juga seperti saya, mau berbagi di wilayahnya masing-masing. Karena yang harus diutamakan itu tetangga dulu. Kasihan Jakarta ini, saya jalan tadi begitu miskinnya mereka. Gitu. Nah, begini Bib, saya pengen tahu, Habib ini kan dari Solo. Nah, kenapa harus jauh-jauh datang ke Jakarta cuma untuk membagikan sembako pada masyarakat? Ya karena di Jakarta pandeminya semakin tinggi. Pemerintah ini kan seluruh dunia, pemerintahan yang ada di dunia sekarang ini bingung menghadapi COVID-19 ini harus berbuat seperti apa. Itu semua bingung, nggak ada yang jago, nggak ada yang ahli. Termasuk WHO. WHO kan coba-coba semua itu. Coba-coba maksudnya gimana? Coba pakai ini, pakai itu. Okay. Kita disuruh beli masker, disuruh beli ini, disuruh ini. Akhirnya divaksin segala macam. Nanti habis divaksin kita disuruh beli obatnya apa lagi, kan semua serba coba-coba. Termasuk kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia kan juga seperti itu. Kesian mereka bingung. Itu masyarakatnya juga kita lihat tadi seperti itu. Pas turun ke jalan ya? Iya. Daripada mereka stres, mereka itu lah kalau kita turun kita berbagi kan mereka juga tidak bisa diprovokasi oleh kelompok-kelompok lain. Iya, gitu. Betul. Berarti ya. Mereka nyaman, mereka tenang. Oh, aku dipikirin oleh saudara-saudaraku yang lain. Ternyata mereka mau turun dari Solo, lintas provinsi. Nah ini semangat yang diajarkan oleh Bung Karno, yaitu gotong royong. Nah ini saya praktekkan. Justru saya mempraktekkan Pancasila, sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sekaligus seperti itu, Mbak. Adil memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Iya. Berarti jauh-jauh Habib datang ke Solo tujuannya ingin berbagi kebaikan lah ya berarti. Iya, orang ada yang berdakwah melalui lisan, saya berdakwah melalui praktek lapangan. Nah, kemampuan saya seperti itu, ya udah itu saya salurkan. Seperti dulu mbah-mbah saya dari Hadramaut berdakwah masuk ke Indonesia, mengajarkan agama seperti itulah. Saya mempraktekkan berbagi. Iya. Door to door ya, Bib ya? Door to door dari bulan Maret sampai hari ini. Itu guna mengurangi kerumunan massa? Loh iya dong, dan satu memang mengurangi supaya massa tidak berkerumun. Kedua, saya menghormati saudara-saudara saya yang tidak mampu. Justru saya mendatangi mereka supaya mereka tidak ngemis. Saya mengangkat derajat mereka. Aku yang mampu, aku yang mendatangi kamu, bukan kamu ngemis sama aku. Berarti emang itu prinsip Habib ya? Loh iya dong. Prinsip yang dijalankan. Iya, kasihan. Mereka makhluknya Allah. Makhluknya Allah yang paling sempurna itu ya manusia. Lah itu saudara kita. Kita mampu, kita beri. Iya dong, kita datang. Iya, datang apa? langsung. Hartanya apa sih nothing. Bahkan kita mati nggak bawa apa-apa kok. Yang kita bawa cuma amal ya, Bib ya? Cuma amal. Masya Allah. Enggak sama sekali. Yang saya lihat bahwa dia manusia. Saya nggak pernah tanya partainya apa, saya nggak pernah tanya agamanya apa, tapi dia tidak mampu, pasti saya datangi, saya ketuk dia untuk saya berbagi.